Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kayaknya sebelum saya memberikan materi selanjutnya, saya akan memberikan edukasi para ibu ya. Bisa? Restriksinya gini ya Bapak Ibu. Nanti tolong berdiri sebentar. Kalau saya bilang pagi, tolong tepuk tangannya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Dan kalau saya bilang malam, tepuk tangannya hanya setengah. Ya, jadi tolong konsentrasi dengan apa yang saya ucapkan. Ya Bapak Ibu ya, bisa? Kalau begitu mohon Bapak Ibu berdiri sejenak. Yang di belakang saya ada merahnya nampak sedikit Bapak Ibu. Nampak semua. Oh iya ya. Ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Kasih listrik kan kalau tadi kalau sama malam harus tenang, oke? Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang-siang. Masih kurang? Kita coba lagi. Tapi Mas, silakan bergabung Pak. Iya Pak. Silakan, sini situ boleh, situ depan. Sama-sama berbagi budaya positif. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi-pagi. Sudah mulai ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya ya. Baiklah, alhamdulillah masih semangat ya.
Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar ya. Mungkin di sini pernah dengar 5 posisi kontrol Bapak Ibu? Pernah? Masih ingat? Apa saja posisi kontrolnya? Ayo. Manajer. Apa lagi? Teman. Apa lagi? 3 lagi. Berbuat merasa bersalah. 2 lagi? Oh iya, bagus Ibu Rinci. Satu lagi apa Ibu? Menghukum, ya. Apa tadi Bu Era? Nah itu ada di videonya ya. Salah, rasa bersalah. Boleh itu ditulis kali-kali karena ada gunanya nanti kita di kelas. Kita berperan sebagai guru di posisi apa sih sekarang? Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk penjelasan selanjutnya. Pernah dengar ya melihat contoh ini? Nah kita akan mengulangi lagi bagaimana sih? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kamu di sini ya Bapak Ibu. Kenapa? Desi ya. Kamu nolak Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman ya Bapak Ibu. Ya, nanti kita temukan solusi yang pernah kita perbuatkan dengan kesertaan kita. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya bapak-bapak saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan kencang. Anak mau bayar ke siapa, Bu? Buat sih. Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi monitor. Naren! Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik,
kalau Naren mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah Bapak Ibu? Siap. Nah, alhamdulillah kalau sudah melihat hasil video keyakinan 5 posisi kontrol. Silakan dilempar. Oke. Nah, di situ tadi di dalam video ada 5 posisi yang telah dicontohkan. Ya Bapak Ibu, hai hai. Halo halo. Alhamdulillah, masih terdengar ya. Mungkin Ibu Desi kayaknya udah bersemangat nih. Apa saja Bu? Tolong diulangi lagi 5 posisi kontrol institusi kita. Ayo. Posisi pembuku, kemudian yang kedua posisi merasa bersalah, yang ketiga posisi pemantau, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, baiklah. Mungkin selama Ibu di sekolah ini, mana sih posisi kontrol yang sering Ibu lakukan? Ayo, coba dijelaskan waktu. Kalau dilihat dari posisi yang ada kelima itu, yang paling banyak itu kayaknya di mana ya? Kalau pertama, Nanti lagi habis baterainya Bu. Jadi Kalau yang kayaknya kalau pembuku kalau di kelas termasuk agak jarang kalau pembuku. Tapi yang paling mungkin yang membuat rasa bersalah itu kayaknya. Karena kalau pembuku itu dia termasuk jarang juga sih ngasih hukuman. Tapi yang membuat anak merasa bersalah itu mungkin yang paling sering. iya, betul. Misalnya seperti apa? Ya itu tadi. Kalau anak bersalah, mungkin kesalahan gitu kan sehingga anak merasa pokoknya mengingat-ingat lah di sekolah ini pokoknya intinya itu jarang yang diajak. Tapi ada juga sebenarnya lima posisi itu ada ketemu sama anaknya ada juga yang kita sekali-sekali dari manajer ada yang berbeda anaknya responnya positif dengan kita. Jadi kalau udah lebih ekstra. itu rasanya. Oke, baiklah. Jadi yang pastinya kalau dari kesimpulan Ibu tadi kayaknya fleksibel ya Bu ya, tergantung karakter siswa tersebut ya. Ada yang mau diterusin, mau yang dilembutin dan lain-lain ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Ibu Desi, tolong berikan gitu plus Ibu Desi. Ya, itu adalah contoh pernyataan bagaimana sih contoh kasus yang murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, mungkin sering sekali siswa kita terdapat tidak melengkapi atribut ya Bapak Ibu ya. Mohon dizoomkan lagi kata Ibu Desi. Oh ya, kita lebih fokus ke penghukum dulu ya. Nah, di penghukum ini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan paling depan. Nah, itu sih ya. Iya, bagaimana Pak Deno? Iya. Ya,
Hera, sebenarnya kesempatannya bagus sekali kan, apalagi berbagi praktek tentang ini. Kalau nyambung-nyambung, Bu Deni tadi sudah senyum-senyum, catnya bagian kita nih. Ya, betul. Jadi pasti saya rasa Bu Hera dan Ibu Emelda, semua guru itu pasti bisa semua kata Ibu Desi tadi. Apalagi nomor 5 itu, tapi butuh waktu. Jadi artinya dia harus menyadari tentang kesalahannya sendiri dan dia merubahkan sendiri tentang kesalahan yang dihadapinya. Tapi tergantung, terkadang kita tuh bawaan suasana, ngambil dalam kita sudah satu selesai, ya kan? Tapi semuanya pasti bisa. Nah kalau balik di kami, memang betul itu antara 5 itu pilihannya. Tapi kalau kami, kata Bu Deni tadi bisik-bisik, itu tuh baliknya ke faktor penyebab utama. Setiap siswa yang datang terlambat, tidak upacara, itu pasti ada faktor utamanya. Dan itu harus digali. Sudah digali, sudah ketemu penyebabnya, apakah pengaruh senang, apakah topinya tidak ada, apakah memang sengaja, gitu kan? Baru kami identik seharusnya ini kan nomor 2 dan nomor 5. Kata Bu Desi tadi, tapi kita sering mengambil jalan pintas, malas ini tadi di urusan di rumah ruwet, gitu kan? Anak-anak mau dibereskan di rumah, jadi udah nomor 1 saja, gitu kan? Tapi seharusnya saya yakin semua guru, apalagi yang senior-senior, pasti poin nomor 5 itu pasti bisa itu kan? Karena kita terkadang tuh malas saja tuh, itu saja. Makasih. Ya. Bagaimana ada penambahan dengan Pak Firman tentang 5 posisi kontrol yang sudah Bapak rasakan di sekolah kita? Ini ya, terima kasih ya harus diberikan kesempatan untuk menanggapi ya. Kalau saya melihat di ngajar di kelas itu tergantung pribadi anaknya masing-masing. Artinya seperti gini. Jadi di saat lagi kita itu mengenal siswa, itu biasanya kita akan tahu ya karakternya ini ya. Jangan sampai salah kita ini ke anak. Misal anak yang nakal, misalnya ini orangnya kan jiwanya kan beda-beda ya, pribadi orang. Kita langsung menghukum, artinya anak itu akan merasa dendam dan juga akan merasa melawan gitu. Jadi saya mau lihat, kalau melihat posisi seperti ini, biasanya saya melihat dulu karakter anak ini gimana gitu. Oke lah, kalau yang posisi saya ini ngerti kan kalau misalnya yang mengajar di kelas. Tapi kalau yang tidak mengajar di kelas, kita lihat tuh, maaf yang ngomong ya, mungkin gaya bahasa tubuhnya dari dalam muka anak tipikal seperti gini, harusnya kita diterapkan yang mana gitu, supaya nanti tidak timbul bumerang bagi kita. Belajar ya, kasih. Ya, bagus. Tolong berikan gift untuk rekan kita semua yang Bapak Ibu Bapak SMK nanti satu sekalian ya. Jadi mungkin dari penerapan 5 posisi kontrol ini mungkin pernah kita rasakan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk berbuat rasa bersalah, berapa kali Ibu harus bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu, ya? Itu tekanan untuk intonasi kita bicara pada anak itu berbeda. Baik itu dengan teman. Nah, kita menganggap siswa kita sebagai seorang teman dengan contoh, ayolah yang tertib, buat Ibu bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya. Jadi kalau siswanya yang lembut, orangnya tidak terlalu arogan, ya mungkin bisa menerima ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu kalau selanjutnya sebagai apa? Ayo siapa satu lagi sebagai pemantau Bapak, ya. Jadi kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu untuk posisi kontrol sebagai pemantau. Manajer, ya. Manajer bukan hanya kepala sekolah saja, ya. Kita juga di dalam kelas sebagai manajer kepada peserta didik kita dengan katanya seperti itu. Ayo bisa, siapa yang bisa baca? Ibu Leli, bisa Bu? Di zoom kan Ibu. Nah, bagaimana sih contoh untuk posisi manajer ya? Ya baca dulu. Ya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan ini agar ke depan tidak terulang lagi? Nah, di situ lanjut dia memberikan solusi. Solusi bagaimana sih kalau seperti didik kita tidak mengulangi kesalahan itu sebagai seorang manajer. Oke, slide selanjutnya, Ibu. Nah, ini keyakinan kelas, ya. Bisa agak dirapikan enggak? Biar tulisannya enggak miring gitu. Nah, ya gitu aja. Nampak? Enggak yang lain enggak nampak ya? Saya baca aja ya Ibu ini
keyakinan di dalam kelas. Apakah sudah Ibu buat di kelas Ibu masing-masing? Bapak? Ada? Ada tidak? Sudah. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum kayaknya ya? Ya. Sudah. Biasanya kapan tuh dibuat adanya keyakinan kelas tersebut? Di awal semester. Di awal semester ya. Kalau di tengah-tengah nggak jadi ya? Nggak jadi keyakinan, nggak jadi peraturan gitu ya? Oke, betul. Nah, di sini mungkin Ibu Yani yang masih muda bisa membaca tentang apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas sebagai langkah awal dalam mewujudkan budaya positif, murid akan diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bersumber dari nilai-nilai positif yang dimiliki siswa, harapan yang diinginkan siswa, dan harapan guru dan pada siswa. Kesepakatan kelas disusun berdasar bersama antara siswa dan guru secara demokratis. Kesepakatan kelas berupa kalimat positif, tugas, mudah dipahami dan bisa ditinjau untuk dikembangkan. Oke, bagus. Sampai di sini ada yang tidak jelas dengan pernyataan tadi? Coba di keyakinan kelas tadi Bu Mirda. Sudah jelas dengan kata-katanya tadi Bapak Ibu? Hebat. Tapi bagaimana misalkan kayak ini Bu? Ya. Wali kelasnya buat kesepakatan dengan siswa yang tidak masuk 3 hari 3 buku misalkan. Apakah itu berbentuk temuan? Apa berbentuk keterpaksaan atau keyakinan itu? Ya. Bagus tidak diterapkan? Untuk penerapan tersebut, ya kita balik dari kita sendiri. Pada tadi bahwasannya Ibu Dina menjelaskan hukuman itu untuk yang lalu. Oh, iya. Jadi di sini pastinya kita harus ada konsekuensi kalau kita melanggar suatu keyakinan yang kita buat nanti di kelas ya. Mungkin itu bisa dimengerti Pak Deno. Oke. Nanti ya Bu untuk pertanyaan kita slide selanjutnya dulu. Ya, nanti kalau tanya jawab nanti materi saya belum selesai. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya semangat ya. Tapi kita tetap jangan mencak. Oke. Nah, ini adalah salah satu. Hello. Hai. Oke, good. Ini adalah salah satu dasar keyakinan kelas dan kesepakatan ya. Nah, ini kita buat stick note. Kita tempel di dinding kelas kita. Misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Keyakinannya seperti apa? Ya. Tapi keyakinan Konsekuensinya ini Bu, keyakinan dan hukuman tadi mengarah kreativitas siswa gitu. Melanggar, membuat siswa itu semangat lagi belajar. Ini baru yang ditimbulkan oleh wali kelas ya. Oh bisa jadi, Ya kan? ya. Itu makanya kita memberikan kesepakatan kepada siswa kita. Maunya seperti apa sih suasana sekolah kita? Baik, sekolah kelas harus kayak kita. ini Bu, harus kawal di kelas. Nah ini mungkin beda persepsi dari dua. Kan ini tidak harus kalau dari saya ya. Iya, Nah, iya, gimana? Apakah harus dari kelas? Kalau menurut saya tergantung juga kalau misalnya kita merasa keyakinan kelas di kelas ini tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai guru pelajar, guru yang mengajar, ya boleh. Mungkin dalam cangkupannya sebagai siswa bisa kita mengajar itu saja. Mungkin di sini enggak sesuai bagi saya. Makanya harus ada kesepakatan ke kelas dan keyakinannya. Oke? Oke, lanjut Ibu. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Nah, di sini dalam segitiga restitusi ada namanya menstabilkan identitas dan ada ya silau. Kalau saya bisa dibaca nggak Ibu Deni? Bisa. Bisa Ibu Deni itu? Mana ada nampak ini? Resolusi tadi yang memang susah. Bapak Ibu, halo. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Halo. Hai. Kayaknya mau jadi tim Bapak Ibu ini.
validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, bisa lanjut lagi Bu. Tidak, sebelahnya dulu itu. Nah, itu keyakinan, menayakan keyakinan ya. Halo. Halo. Hai. Halo saya Cik Benar. Direkam Kak. Oi, sayang. Agak sedikit Ibu, biar enggak saya matanya agak rapi. Mana sayangnya, Neh. Nah, Bu kita. teori kontrol ya. Kita pada dasarnya termotivasi segala internal ketika identitas sukses setelah tercapai, itu untuk langkah 1. Dan langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu langkah 2. Dan selanjutnya itu maka anak akan apa itu? Maka anak akan apa itu? Usia untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah pada orang yang dia inginkan. Nah, itulah ya Bu. Pokoknya nanti tentang segitiga restitusi nanti saya akan beri contoh bagaimana biar lebih paham ya. Ini kasus Kamu dengan yang kelas ya. Pak Deno, Pak. Deno, iya Pak Deno ke. Dia memperhatikan Pak Deno. Ini kasus ya. Salah satu contoh kasus ketika sedang mengajar, saya melihat siswa selalu menundukkan wajah. Saya kira siswa tidak sehat, ternyata dia sedang mengunyah makanan di dalam kelas. Sering terjadi itu Bu. Sering ya Pak? Oh, sering ketemukan di kelas. Berarti pengalaman Bapak itu, bukan siswa kita kayaknya ya. Nah, itu salah satu contoh kasus yang saya temui di dalam kelas ya. Untuk selanjutnya mungkin slide-nya. Oke, tahapan restitusi. Terus ya. Ada yang bisa baca di sini? Tidak nampak. Pakai kabel ya? Bisa di-zoomkan Ibu. Tahapan restitusi. Nah, ini ya yang saya berikan tadi penjelasan tentang segitiganya itu. 1. Menstabilkan identitas guru, memanggil siswa dan yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Pastinya di situ salah satu contohnya bertanya dulu, mengapa? Kamu tahu nak? Oh ya, kamu tahu nak? Ibu panggil di sini? Ya Bu, saya tahu. Saya tadi salah makan di kelas. Nah, itu contohnya saya. Nomor 2, tahapan segitiga restitusi. 2, validasi tindakan yang salah. Guru memberikan nasihat kalau makan di dalam kelas tidak ada di peraturan kelas. Nah, mungkin itu tadi. Dengan ada keyakinan kelas kita, berarti ada pelanggaran. Dan selanjutnya itu ketiga, menanyakan keyakinan. Oke? Kemudian guru menjelaskan keyakinan kelas bahwa siswa saling menghargai dan menghormati. Dan Henny pun berjanji untuk mematuhi kesepakatan keyakinan kelas. Ya, nama siswa kita itu namanya Henny Bu. Maafkan Ibu ya Bu. Ibu enggak kayak gitu. Ya, itu. Jadi tahapan restitusinya apa mau kalau itu ada contoh di kanvas saya Bu Mirda. Kalau mereka mungkin Bapak Ibu sini mau melihat contoh dari hasil segitiga restitusi. Oke, ayo Bu bisa buka kanvasnya Bu. Ya, untuk menayangkan video yang saya buat tadi yang ini ketahuan makan di kelas. Ya, ada Bapak Ibu? Apa? Kalau kita kasih tambahan dari tadi boleh tak? Tadi kan kita mengingatkan keyakinan. Nah, mengingatkan apa yang harus tidak dilakukan. Terus kita buat kontrak perilaku supaya dia tidak mengulangi, boleh tidak? Bisa. Oke, itu dari peraturan tadi Bapak. Ya, dia tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita buat kontrak perilaku surat perjanjian supaya tidak mengulangi. Iya, kayak ini nanti dia kan sudah melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas dia. Nah, konsekuensinya ada apa sih? Kita pasti sama teman sejawat memberitahu kalau misalnya tidak sesuai dengan keyakinan
mungkin meminta maaf kepada seluruh teman di kelas, ya, supaya siswa tersebut tidak mengulangi lagi yang dilakukannya, ya, berarti tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam kelas tersebut. Ini yang mana? Di slide yang sebelum ini. Nah, ya. Ada slide enggak? Pak. Itu aku Ibu Era nggak setuju ya, bukan? Itu salah satu contoh ya. Bisa kuat Pak, Bu. Apa ada suara yang lagi Pak Ron? Jadi tadi aja. Oh, ada tadi ya. Mau mati itu speakernya. Coba diulangi lagi nanti Bu, biar lebih tahu bagaimana cara imbas dari segitiga restitusi tersebut. Ya Bapak Ibu? Siap. Ibu tahu ya, Ibu Era. Hah? Ada suaranya Bapak? Bencisnya. Ya, ulang lagi Bu. Di situ. Untuk saya masih saat ini duduk dulu. Selamat siang ini. Siang Bu. Tahu ini makan depan di sini nak? Kalau Bu tadi ini makan di dalam kelas. Ya, menurut ini makan di kelas itu benar atau salah? Salah. Jadi ini ya. Jadi ini makan di sini sudah berlebihan. Itu kalau makan pasti dimakan. Jadi kita harus tahu saat makan kita harus makan ya. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini ibu hanya mencari solusi supaya ini tidak mengulangi lagi. Ya, mengapa ini tidak sarapan tadinya? Dari ini sudah sekolah tadi, sehingga ini tidak sarapan untuk sarapan. Oh iya, apa yang sudah dilakukan ini untuk datang sekolah ini sudah bagus, tidak terlambat. Jadi ini hanya tidak sebentar sarapan ya. Ya. Masih ingat yang keyakinan pas kita nak? Masih. Nah, apa sih kira-kira solusinya biar tidak terlupa dengan sarapannya? Ini akan bangun pagi dan sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. Oh ya, menurut ini makan di kelas itu sudah menghargai orang lain atau diri sendiri? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali ya. Nah, itu jangan bilang lagi ya, nak, ya. Ya. Nah, video selanjutnya refleksi Bu Mirda. Itu ya Bu, Bapak salah satu contoh tahapan segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni. Saya dari kelas 11 IPS 2 asal SMK Negeri 1 Lumajang. Kesalahan yang saya buat hari ini adalah saya makan di dalam kelas dan alhamdulillahnya Ibu Hera tidak marah kepada saya. Saya berterima kasih kepada Ibu Sri Herawati yang telah memberikan solusi kepada saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu contoh dari segitiga restitusi yang saya dan Ibu Mirda bagikan dalam hal budaya positif. Sudah, terima kasih dengan motor saya yaitu berbagilah ilmu yang kita dapatkan secara ikhlas karena kita tidak tahu mana yang akan membawa kita ke surga. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mirda? Sesi tanya jawab ya. Penjelasan budaya positif kelas dan keyakinan kelas. Apa ada yang akan Ibu Bapak berikan saran atau pendapat dan yang lain-lain? Ayo Ibu Desi, kayaknya lebih semangat Ibu Desi ya. Kesiswaan gitu. Kakak apa kabar sih? Menarik ya Bu, alhamdulillah. Materi tentang siswa itu bagi saya sangat menarik, apalagi masalah ada psikologi. Psikologi kan masuk bagaimana menghadapi siswa. Yang saya tanyakan adalah kebetulan tadi yang diambil Vera itu adalah anak yang memang baik gitu ya. Saya pengen sebenarnya contoh tadi itu memang benar-benar anak yang bermasalah gitu kan.
Sebenarnya saya pengen anak yang saya bermasalah yang dijadikan contoh. Ya, terima kasih sangat Ibu. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa tadi di nomor kesepakatan kelas itu dari dulu dari awal itu sudah memang kita lakukan, bukan hanya sebagai wali kelas, sebenarnya itu adalah dari guru ya, guru bidang studi itu pasti punya keyakinan kelas di awal itu dia sudah mengatakan apa yang akan kita lakukan ya pada saat sifatnya pembelajaran. Nah, pada saat kita membuat itu biasanya ya yang baik-baik saja gitu kan, walaupun di kenyataannya nanti kita banyak bertemu dengan beberapa kasus beberapa masalah. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana seandainya setelah Ibu Hera tadi panggil anak itu, dia sudah seperti itu, tapi ini makanya saya katakan tadi kebetulan anaknya memang anak yang baik gitu. Dimana kalau kita ketemu dengan siswa yang berulang yang sudah kita panggil, kita bukti itu, terus tidak ada perubahan. Kira-kira langkah apa yang akan kita ambil? Gitu. Kira-kira solusi apa yang akan kita ambil terhadap anak yang berkali-kali melakukan kesalahan, sementara kita tadi tidak boleh melakukan hukum, tidak boleh membuat anak merasa bersalah. Artinya apa yang akan kita lakukan lagi? Misalkan sudah berkali sekali, sudah 2 kali terulang lagi, kayak gitu. Misalkan tadi kan tidak boleh memberikan hukuman ya. Kira-kira bagaimana langkah agar anak itu benar-benar sampai dia sadar gitu. Kalau 1 kali 2 kali masih melakukan salah. Ya, bagus pertanyaan Ibu Desi. Gimana untuk Ibu Desi? Nah, sebelum saya jawab, mungkin di sini saya akan melengkapi dulu kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan arahan ataupun jawaban yang diberi pertanyaan oleh Ibu Desi tadi, karena kita sama guru pasti pernah merasakan hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Halo. Kalau siswa paling the best ini. Iya, tapi pintar ya. Ya benar. Ya nanti pintarnya ya. Nah inilah salah satu. Berarti bukan hanya siswa saja ya Bapak. Ya tapi Bu Eli bisa. Nah, padahal itu lama loh. Jawabannya yang dilontarkan dengan Ibu Desi. Ayo pada Bu Eli, bagaimana mengatasi siswa kalau dia bukan seperti ini? Sebenarnya apa namanya sampai saat ini pun ini masih menjadi permasalahan yang kompleks untuk kita para guru. Kalau teorinya gampang, kalau baca teori aman semua anak, apapun karakteristiknya aman, bisa dihantam dengan teori ini dan teori ini. Tapi kenyataannya seperti yang disampaikan Ibu Desi, pakai metode apapun pendekatan ke anak, intinya itu ya kembali ke anak itu sendiri, ke anak itu sendiri. Makanya kalau menurut saya apapun teorinya itu harus ada kolaborasi kita dengan orang tua, karena mereka lebih banyak di rumah daripada di sekolah dan tahu ke keluarganya, ke orang tuanya kira-kira Permasalahannya itu apa? Jadi seperti itu. Mau pakai apa? Yang posisi bagus, teorinya bagus. Tapi dalam penerapannya, kalau murid yang seperti yang Kenny tadi, sekali kita panggil langsung perubahan itu ada. Tapi dicoba dengan anak yang memang karakteristiknya itu memang harus berulang kali. Dengan berulang kali pun belum nampak perubahan itu. Makanya tadi Pak Dena menyampaikan kalau kita di posisi manajer ini butuh waktu yang lama. Saking kelamanya perubahan itu terjadi ketika mereka sudah tamat. Perubahan itu terjadi sudah tamat, tapi ada hasilnya, tapi waktunya itu lama. Sampai sekarang pun kalau ditanya gimana cara kita menangani anak yang seperti ini, saya pun sampai saat ini belum menemukan itu gimana. Kalau menurut saya itu tadi, mau apapun kontrol kita sebagai guru, kolaborasi kita ke keluarga itu yang lebih kita utamakan. Karena kita di sekolah paling lama itu cuma 8 jam. 8 jam. Itu pun juga tidak 8 jam itu penuh kita bersama mereka. Kalau di rumah mereka itu lebih banyak. Ibaratnya gini, kita ini mendidik anak SMP
sekali. Kalau anak TK, anak SD itu ibaratnya kalau di jalan beloknya itu belum terlalu jauh, jadi harusnya gampang. Itu bedanya kalau kita sama guru ini. Kalau anak SMK udah berapa rata-rata umur 16-17, itu perjalanan mereka udah banyak. Dari SMP udah belok, nggak ditarik, belok lagi. Coba kita di SMK, kemarin mereka yang udah jauh belok untuk lurus ke treknya itu nggak segampang teori yang disampaikan. Tapi setidaknya kalau pakai teori, pakai metode, langkah yang kita ambil itu lebih terarah kalau tanpa teori. Jadi kalau pertanyaan Bu Desi, sampai sekarang juga saya masih belum tahu. Setidaknya kita coba aja dulu lah 5 posisi itu. Coba posisi ini nggak mungkin, coba posisi ini. Yang penting kan sebagai seorang guru niatnya bagus, apapun metodenya, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Walaupun dengan posisi manajer waktunya lama, ada perubahan, tapi mereka udah Tamatnya sudah selesai. sudah selesai 3 tahun di SMK. Jadi itu. Terima kasih. Tepuk tangan kali sekali. Bapak Deno, ya. Silakan Bapak. Ya, enggak pakai mic, Pak. Mau pakai mic. Terima kasih Bu Hera ya. Ya, Pak. Sebenarnya bagus sekali tema hari ini ya. Pada dasarnya betul kata Ibu Desi, betul semua, Bu Desi, Bu Leli. Pada dasarnya kita satu sekolah ini adalah harus kerjasama. Misalkan dari siswa tadi, yang jelas siswa bermasalah pasti tentunya siswa yang nakal, gitu kan. Nah, misalkan dari TU kita mengetahui datanya, anak ini dari mana, kerjaan orang tuanya apa, broken atau tidak, begitu kan. Dan memang tujuan kita adalah memang yang kelima tadi, ya, dia berubah sendiri, penyelesaian sendiri tentang masalahnya, Bu. Ya, Pak. Jadi kita tuh hanya mengarahkan. Nah, kerjasama dengan termasuk dengan orang tua tadi. Tapi permasalahan itu butuh waktu yang lama. Nah, kalau dia pakar utama berubah masalahnya sudah paham, nah itu susah kita perbaiki. Jadi misalkan siswa yang masuk ini misalkan karena orang tuanya broken, satu-satunya cara supaya dia sadar, supaya dia masuk terus, supaya dia tidak makan di kelas. Tujuan utamanya supaya orang tuanya bisa satu, dia bisa bahagia. Ada 5 poin yang dijelaskan Ibu Berda tadi. Kesenangan, misalnya apa, dan termasuk di situ. Dia dalam keluarganya fine, keluar dalam keluarganya asik, supaya keluar di sekolahnya juga asik. Yang mana kita misalkan bisa menyadarkan kau masuk tiap hari, tidak makan di kelas. Jalan satu-satunya, Pak, aku pengen orang tua aku tuh adem bun-bun. Itu kan susah. Dan menyelesaikan masalahnya, menyadarkan orang individu adalah diri sendiri. Kan kita hanya mengarahkan. Kata Ibu tadi, manajer itu memang susah. Nah, apalagi anak-anak yang SMA, SMK, notabene itu adalah mencari jati diri. Nah, pihak sekolah kita mengarahkan semaksimal mungkin. Datang ke orang tuanya, buat kontrak perilaku, surat perjanjian. Ya, kalau kita tidak bisa membina lagi, ya mungkin jalan yang terakhir, mungkin kan. Nah, mungkin di situ letaknya. Memang untuk menyadarkan itu memang untuk ekstra. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Deno atas penjelasannya. Itulah ya yang terjadi di dunia pendidikan kita saat ini, khususnya di SMK kita. Banyak sekali peserta didik kita memiliki sifatnya unik, ya, berbeda-beda. Karena kalau kata Pak Firman kemarin kita bantah, kita samakan, balik-balik dengan HAM, ya Pak ya, Pak Firman ya. Nah, kemarin memang ini sudah pernah kami bahas di saat kami lagi Zoom dengan hasil kami. Ya seperti Bapak Ibu juga, mereka juga menjelaskan hal ini, hal itu. Karena waktu itu Bapak Ibunya ada dari SD, TK, dan lain-lain. Kayak Ibu Leli katakan tadi, kalau dia anak TK, kita tatap matanya, gitu ya. Pegang tangannya, ya. Bagus ya. Jadi, iya betul. Tapi tidak boleh. Oke, ya betul Pak ya. Jadi tidak bisa kita terapkan untuk SMK kita. Mungkin Ibu Iti juga kemarin satu Zoom dengan saya ya Bu Iti ya. Nah, akhirnya apa kemarin Bu Iti? Tidak ada solusinya juga ya. Kembali dengan hukum. Katanya kalau memang siswa itu tidak juga sudah kita buat 5 posisi kontrol itu sudah kita terapkan pada peserta didik kita, tapi masih juga ya sudah kita kembalikan dengan hukum. Ada tadi waktu itu penjelasan ada penyuluhan ya, baik itu dari kepolisian dan lain-lain, itu sudah kami terapkan
Dan hasil dari jawaban pertanyaan saya itu yaitu tadi, kalau sudah 5 posisi kontrol sudah kalian terapkan, ya Pak, dan sudah ada dengan penyuluhan dari luar, pemulihnya juga ada, dan kita sebagai kepala sekolah atau pihak sekolah wali murid, itu tadi kan sudah banyak tuh contoh-contoh siswa kita yang sudah masuk ke kendaraan, sudah selesai karena aku efeknya ke imbas kepada peserta didik yang lain, ya. Itu yang bisa saya terapkan. Saya bukan menggurui atau mendikti, saya hanya berbagi praktik kepada Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Oke, terima kasih. Untuk yang lain mungkin ada berikan saran atau kritikan maupun penambahan tentang budaya positif yang telah kami tampilkan pada rekan saya Ibu Hilda, baik itu dengan pembahasan tentang Ibu Hilda tadi sebagai dasar manusia, ya. Kalau saya tadi memang menjelaskan tentang keyakinan kelas dan posisi kontrol dan institusi, ya, mungkin itu yang lebih banyak kita dapatkan di sekolah kita. Ada pertanyaan lagi? Halo. Pak Firman dulu ya Pak. Ya. Tolong sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keren untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi sharing. Seperti ini ya. Terkadang ya, nampaknya terlalu jauh sekali kita tidak sampai mau peraturan dan sebagainya. Kalau di tingkat SMK ya, itulah tantangan terbesar bagi guru. Kalau kita memang kita lihat dari sekolah yang sudah bagus ya, inputnya sudah bagus seperti kemudian di SDIT atau SPT itu mungkin hampir terapkan semua seperti ini. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita guru SMK. Gimana caranya untuk bisa mengontrol siswa? Masalahnya kalau kita lihat intinya di guru ya. Kalau seandainya kita di kelas ya, maaf ya bukannya saling menasihati. Ini penting bagi kita semua. Kita kan manusia biasa, tidak luput dari salah kan. Kalau seandainya, ini untuk pribadi saya, nasihati diri dan untuk teman. Kalau kita ikhlas ya, insya Allah lah ya, ini akan bisa terlaksana apa yang kita lakukan seperti ini. Tapi kalau kita ini ada iming-iming tanda kutip ya, ada mencari sesuatu, mungkin ini hanya sekedar formalitas saja untuk mencapai suatu tujuan. Maaf ya, saya bukan menyindir ya. Nah, seandainya kita di kelas ya, benar yang dikatakan oleh Wera, amal mana yang akan kita nantikan kita masuk juga. Itu aja ya, itu kita. Ya, ada Pak Ron, lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung saja yang Pak Firman sudah terangkum ya. Jadi tingkatan paling tinggi itu memang ikhlas ya Bu ya. Keikhlasan ini jarang-jarang ya bisa mencapainya ya. Jadi berkenaan dengan ini 5 posisi kontrol gitu ya. Nah, sebelum ke sana sama mungkin Pak Firman ya, harapannya ini tidak hanya sebagai tugas CGP ya, tugas menyelesaikan konten atau menyelesaikan LMS supaya dapat nilai A sangat baik, itu bukan ya. Harapannya kita dari pemangku kebijakan di sekolah ini memang benar-benar diterapkan, dilaksanakan. Bapak Ibu sebagai apa yang sudah sebagai CGP menjadi garda terdepan mengajak kawan-kawan untuk mengarah ke sana ya. Jangan, mohon maaf, Bapak Ibu yang sudah dilatih CGP nanti hasilnya mengecewakan. Nah, itu harapan kita sama dari Pak Firman, bukan sekedar untuk apa tadi ya, menyelesaikan tugas ini yang penting selesai Pak. Harapannya bukan ke sana karena itu salah tujuan ya. Itu ya. Nah, untuk posisi kontrol ya, itu kan ada 5 Bu Hera ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama saya juga berharap ya seluruh guru di SMK 1 Kepayang ini menuju ke posisi 5. Jangan ada lagi yang 1. Kalau Bapak Ibu menerapkan itu berarti posisi Bapak Ibu itu yang paling rendah, paling bawah ya. Nah, ini harus kita tinggalkan. Jangan sampai ada kata-kata saya sudah menerapkan yang 1, besok saya coba kedua, besok balik lagi ke 1. Jangan Ibu. Kita harus menerapkan mulai hari ini, sebenarnya mulai semester sebelumnya ya. Kita arahnya harus yang ke 5. Kita sebagai manajer dibuang jauh-jauh sebagai penghukum gitu ya. Dibuang jauh-jauh sebagai pembuat rasa
bersalah. Dibuang yang lainnya. Pokoknya fokusnya kita sekarang ke manajer. Jangan takut nyampe ke sana. Harus kita apa? Usahakan. Harus dimulai. Yang lain ini kasta terbawah dan yang penghukum ini kita tinggalkan. Meskipun prakteknya susah apa, mulai dari Bapak Ibu ya harus kita. Nah, caranya gimana ya? Belajar Bapak Ibu. Kita hari seperti ini, saya apresiasi Bapak Ibu luar biasa yang hadir hari ini. Harapannya dari saya, kenapa saya suruh datang semua itu supaya guru-guru itu terbuka berpikir. Nah, kalau diundang nggak pernah hadir ini susah nanti dia apa? Ya, ada yang hadir ke sekolah tapi tidak masuk ruangan, nggak nyampe disiplin positif yang apa kita terapkan. Nggak apa-apa, saya ngomongnya memang begitu. Kalau mau ini tidak apa. Harapannya seluruh guru bisa menerapkan di posisi 5. Nah, itu Bu Era ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Roni. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Roni atas saran. Yang pastinya itu bukan hanya untuk kami sebagai CDP. Yang pastinya dengan berbaginya budaya positif ini itu semua untuk kita semua di sekolah ini ya Bapak Ibu. Yang pastinya itu harus adanya saling berkolaborasi. Kalau hanya satu guru saja ataupun 2 atau 3, kita tidak akan bisa mencapai yang kita harapkan sebagai manajer. Artinya apa? 5 posisi kontrol yang kita inginkan itu ya hanya 1, 2, 3 yang basic. Iya, karena hanya manajer itu mungkin hanya 1, 2 yang bisa memberikan posisi kontrol restitusi yaitu sebagai seorang manajer. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Kalau ada semangat salurkan sebagai senior CDP juga semangat. Ya Bapak Ibu, berikan saran. Terima kasih. Mungkin dengan Ibu Ira bisa memberikan saran lagi untuk tentang berbagi praktik baik kita tentang budaya positif keyakinan kelas dan lingkungan sekolah kita. Alhamdulillah sudah sedikit tadi ya kita mengetahui tentang budaya positif. Jadi kuncinya di budaya positif kita membangun motivasi internal. Kenapa anak harus melakukan hal itu? Jadi dia tahu nilainya dan dia tidak mau melakukan itu kan kita maunya harapannya anak seperti itu. Kami di sini niat memang tulus untuk berbagi dan harapannya kita bisa berkolaborasi bersama-sama menerapkan budaya positif. Ya, kita harus semangat terus, jangan menyerah melakukan pembiasaan. Kalau nggak mulai dari kita, pembiasaan budaya positif dari mana gitu? Ya, kemudian kita di budaya positif ini kita itu menanamkan nilai motivasi yang datang dari dalam diri anak-anak. Kemudian kita harus sama-sama yakin bahwa anak yang ditakdirkan di sekolah kita adalah anak pilihan yang siap kita ajar. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan kenakalan, kita harus tahu sama-sama berarti ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang nggak terpenuhi di rumah atau di tempatnya. Nah, tugas kita melengkapi kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh anak-anak itu. Ya, kemudian menjadi posisi manajer. Di situ kita bukan kita. Kalau dulu kan kita yang ngasih nasihat, tapi kalau di posisi manajer ini kita anak yang diminta untuk mencari solusinya. Dia yang melakukannya. Jadi dia dengan sendiri meyakini keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu berawal dari peraturan. Ada peraturan peraturan sekolah, ya. Kemudian semua guru membuat keyakinan kelas. Yang berbeda dengan yang peraturan, di keyakinan kelas itu ada nilai. Nah, kita ada nilai. Contohnya gini, di lab kami kemarin sepakat anak datang masuk ke lab, dia membuka sepatu. Nah, ketika mereka melanggar tidak membuka sepatu, nilai apa yang mereka lihat? Keyakinan apa yang mereka lihat? Oh, ternyata ketika saya tidak membuka sepatu, saya tidak menghargai teman yang menyatu. Nah, jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang harus kita terapkan, dan bersama
Jangan menyerah, melakukan kebiasaan, dan justru anak yang nakal, ayo kita ubahkan. Kita sebut namanya sebagai mereka ubah, karena guru itu adalah memanusiakan manusia. Memang benar kata Bu Dari tadi, kata Pak Eno, hasilnya nggak akan bisa kita lihat sekarang, tapi semoga dengan amal yang sudah kita berikan, tulus menerapkan budaya positif, nanti ketika dia hidup bermasyarakat, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Itu tujuan pendidikan yang sebenarnya. Mungkin itu tambahan dari saya cukup mengenai budaya positif. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah antusias berbagi. Kayaknya sudah mulai lesu ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita kali ini sebelum penutupan kami sebagai rekan di depan memberikan ice breaking lagi, ada satu yang masih PR yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, yang bisa silakan ya. Tolong disimak ya. Ulangi apa yang saya ucapkan. Oke? Kata kuncinya mungkin kita dengan sering ya di YouTube mendengar clue ya. Karena sudah seperti itu kayaknya memang pembelajaran kita harus adanya refleksi atau speaking. Ulangi kata saya. Bisa dimengerti clue-nya seperti itu? Bisa? Hello? Hai, oke. Bebek, ayam. Ya. Ayo semangat dikit Bapak Ibu. Masa cuma dong? Ulangi nanti dengerin ya. Clue-nya ulangi kata yang saya ucapkan. Ya, jadi di sini saya Kata yang saya ucapkan. ucapan atau kata yang saya ucapkan. Oke? Ini ngomong kita ngomong. Bebek, ayam. Kata kodok. Kenapa cuma ayam? Kenapa juga ayam? Sudah konsentrasi ya. Clue-nya udah bagus. Bapak Ibu silakan satu kata ayam. Is the best untuk kita semua. Itu saja untuk penerapan kami dengan teman saya, rekan saya Ibu Mirda tentang berbagi praktik budaya positif bukan kemudian TV kami hanya berbagi untuk SMK kita yang luar biasa. SMK bisa. Kompeten. SMK SMK maju. Insya Allah menjadi generasi emas ke depannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Oh iya, waalaikumsalam ini. Duduk dulu. Selamat siang ini. Siang Bu. Tahu ini ngapain Bu panggil di sini nak? Tahu Bu, tadi Heni makan di dalam kelas. Ya, menurut Heni makan di kelas itu benar atau salah? Salah Bu. Jadi Heni makan itu sebuah kebutuhan. Ibu kalau lapar pasti ibu makan, tetapi kita harus tahu saat kita makan dan kita tidak boleh makan ya nak. Iya Bu. Nah, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini ibu hanya mencari solusi supaya Heni tidak mengulangi lagi. Ya Bu. Mengapa Heni tidak sarapan tadi nak? Tadi Heni pergi sekolah terburu-buru sehingga Heni tidak sempat untuk sarapan. Oh iya, apa yang sudah dilakukan Heni untuk datang ke sekolah ini sudah bagus, tidak terlambat, tapi Heni hanya tidak serempat sarapan ya nak ya. Ya Bu. Ya. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita nak? Masih Bu. Nah, apa sih kira-kira solusinya biar Heni tidak lupa dengan sarapannya? Heni akan bangun pagi dan sarapan terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah. Oh iya, menurut Heni makan di kelas itu sudah menghargai orang lain atau diri sendiri? Tidak sama sekali Bu. Iya, tidak sama sekali ya. Nah, untuk itu jangan diulangi lagi ya nak ya. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni. Saya dari kelas 11 TKJ 2, asal SMK Negeri 1 Kepahyang. Kesalahan yang saya buat hari ini adalah saya makan di dalam kelas. Dan alhamdulillahnya Ibu Hera tidak marah kepada saya. Saya berterima kasih kepada Ibu Gusti Herawati yang telah memberikan solusi kepada saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirda Kurniawan. Saya teman sejawat dari calon guru penggerak yaitu Ibu Gusti Herawati.
Menurut saya, Ibu Gusti Herawati sudah mulai menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satu contohnya membuat keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi untuk menangani siswa bermasalah, dan juga berbagi praktek baik kepada rekan sejawat, berkolaborasi juga dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Untuk Ibu Gusti Herawati, semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.